Biasanya orang yang di dalam kondisi zona nyaman, dia akan mudah frustasi. Dia akan sulit mengeksplor hidupnya. Dia akan sulit untuk belajar kalau dia takut menghadapi zona berikutnya. Nih, zona apa sih itu Mbak Analisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Analisa Channel 2022. Duh, apa kabar nih semuanya? Mohon maaf banget ya, 1 bulan nih kita nggak post video apapun. Ya pengen istirahat juga karena psikolog manusia yang butuh rehat kan. Anyway, 2021 pasti banyak terjadi dalam hidup kita, termasuk aku dan juga teman-teman Analisa Channel nih. Salah satunya nih teman-teman bisa lihat, yeay, studio baru. Semoga jadi semangat ya untuk selalu bikin konten buat teman-teman di rumah. Nah, buat kalian yang kemarin 2021 banyak terjadi perubahan, dinamika yang ini nih contohnya ya. Kemarin kayaknya udah anak-anak bisa masuk tatap muka nih, mahasiswa juga mungkin udah kuliah, kerja juga udah mulai WFO gitu kan. Tiba-tiba sekarang ada satu varian baru yang membuat kita harus berhati-hati dan beberapa kegiatan secara langsung offline itu mulai dibatasi. Artinya ada perubahan, pasti ada sebuah tantangan. Setuju nggak sih? Aku setuju banget. Nah, maka dari itu di episode kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana sih manusia menghadapi perubahan dan bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut. Karena salah satu yang membuat kita nggak mau berubah, nggak mau menghadapi tantangan adalah kenyamanan. Comfort zone. Ada yang bilang juga, it's okay kan Mbak kalau comfort zone udah nyaman kok dirubah sih gitu. Kenapa ya kita cenderung mencari kenyamanan? Oke, kenyamanan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kenyamanan ini adalah sebuah kata yang menggambarkan kondisi di mana kita itu senang, tenang, indah, nggak ada sesuatu yang membuat kita cemas. Dan konon dalam penelitian dilakukan oleh Tretenero tahun 2017, manusia itu cenderung mencari kenyamanan sejak dia lahir. Kok bisa sih Mbak Analisa gitu ya? Karena pada saat kita nyaman, hidup kita tuh jadi minim stres dan kita menikmati hidup kita sampai akhirnya kalau ada perubahan, kenyamanan inilah yang membuat kita jadi sulit. Contoh misalnya, manusia itu hidup selalu ada yang berubah kan Mbak? Dari bayi aja kita jadi anak-anak, berubah kan? Yes. Tapi insting kita pada saat menghadapi perubahan itu ternyata menurut seorang ahli yaitu psikolog bernama John Bowlby dan teman-temannya Harry Harlow dan juga Mary Ainsworth, dia menemukan sebuah teori tentang attachment atau keterikatan. Ini bisa dikaitkan dengan kenyamanan tadi teman-teman. Jadi ternyata pada saat manusia lahir bayi, kita kan cenderung menangis gitu kan. Pada saat menangis, itu kita sebenarnya sedang berusaha untuk mencari kenyamanan dengan kita didekap oleh caregiver atau orang dewasa di sekitar. Entah kita haus atau kita pengen minta diganti pampersnya gitu ya. Kalau bayi ingat banget kan seperti apa orang dewasa itu sebagai figur dependensi atau orang yang membuat dia itu merasa tenang dan nyaman. Ternyata pada saat itu bayi ini atau manusia belajar sejak kecil insting untuk mencari orang dewasa yang mampu meringankan perasaan yang tidak nyaman tadi menurutnya. Sehingga bertambahnya usia kita jadi punya banyak cara nih untuk membuat kita nyaman dan senang. Mungkin dengan traveling, ada juga dengan meditating, ada yang juga dengan healing dan lain sebagainya. Dan itu kita pelajari loh teman-teman, termasuk dalam kita mencari pekerjaan atau kegiatan sesuatu yang membuat kita tuh jadi nyaman atau tidak. Nah ini nih, saat kita merasa nyaman biasanya nih, kita itu sedang melakukan sebuah aktivitas dalam tubuh kita. Apa sih itu? Kita sedang membuat hormon di dalam tubuh yaitu dopamin yang terlepas pada saat muncul perasaan positif menurut Tretenero di tahun 2017 tadi. Jadi pada saat itulah akhirnya kita berusaha secara biopsikologis kita mencari hormon tersebut dengan selalu mencari kenyamanan. Ciri-cirinya apa sih Mbak Analisa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, biasanya kita akan minim rasa cemas dalam kegiatan tersebut. Kita jadi sulit untuk keluar pada saat sesuatu itu membuat kita cemas. Misalnya contoh ya, aku itu dulu sempat ngerasa nggak siap dengan pandemi karena terbiasa ketemu banyak orang, ngajar secara langsung, konseling juga gitu kan, lebih banyak interaksi karena tipenya aku juga extrovert. Tiba-tiba pandemi membuat aku jadi nggak ketemu banyak orang. Dan waktu itu stres juga dong, namanya kita juga running bisnis gitu ya di bidang konsultan, nggak bisa ketemu manusia, ini jadi tantangan. Nah ternyata belajar hal baru, yaitu belajar untuk bisa
beradaptasi dengan keterbatasan. Nah, pada saat itu bukan berarti aku bisa langsung move, berani mencoba sesuatu teman-teman. Tapi nih ya, ada sebuah gambar yang teman-teman bisa lihat nih, akan ditampilkan. Di gambar ini nih, kalau teman-teman lihat, biasanya comfort zone ini akan membuat kita berhenti di satu titik. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, pada saat kita merasa di dalam zona nyaman, kita itu akan selalu merasa baik-baik aja, kemudian kita nggak menghadapi perubahan atau hidup kita stabil. Karena di dalam buku yang ditulis oleh Judith Barwick di tahun 1991, judulnya Danger in the Comfort Zone, di situ ternyata nggak masalah kalau orang itu hidupnya nggak berubah. Artinya nggak ada perubahan, zona nyaman itu baik-baik saja. Tapi pada saat terjadi perubahan, biasanya orang yang di dalam kondisi zona nyaman, dia akan mudah frustasi. Dia akan sulit mengeksplor hidupnya. Dia akan sulit untuk belajar kalau dia takut menghadapi zona berikutnya. Nih, zona apa sih itu Mbak Analisa? Ini nih, zona yang sering membuat kita tuh jadi takut untuk bisa belajar sesuatu. Zona apa itu? Zona takut, fear zone. Pada saat kita mengalami zona takut, zona ini tuh isinya adalah omongan orang, self-talk yang negatif tentang diri kita mulai nggak pede, kita mulai terpengaruh oleh apa kata orang, apa kata diri sendiri yang negatif di masa lalu. Jadi pada saat kembali ke cerita aku yang waktu itu sempat khawatir bahwa situasi yang berubah ini nggak siap aku hadapi, rasanya susah banget untuk keluar dari zona takut. Dan ternyata sampai 2 tahun terlewati, itu adalah fase terberat di mana kita harus bisa jumping into zona berikutnya, yaitu zona belajar. Mulai itu belajar bikin konten lebih bagus lagi, belajar untuk Instagram Live, belajar untuk ngisi materi webinar, belajar untuk konseling online, belajar bisnis baru. Dan ternyata proses belajar itulah yang ternyata tidak semudah yang aku bayangkan dulu gitu. Ada gagalnya, ada errornya, ada ruginya, dan pada saat itu mulai dealing dengan perubahan di mana ya aku nggak bisa lagi kayak dulu, nggak bisa maksain offline, nggak bisa maksain ketemu banyak orang, ya ini nggak ada pilihan. Akhirnya belajar itulah yang membuat kita jadi punya skill baru teman-teman. Nah, di mana orang bisa extend zona nyaman mereka akan punya skill baru dan bisa extend untuk masuk ke zona berikutnya. Zona bertumbuh, growth zone. Growth zone ini tuh ciri-ciri yang bisa membuat kita jadi menemukan purpose kita, aspirasi hidup kita. Dimana mungkin dalam prosesnya nih ya, ada titik oke, aku tahu apapun medianya, di sini aku harus terus belajar dan berproses. Nah, pada saat selesai 2 tahun, masuk di 2022, aku pikir ini udah masuk di fase yang kita udah bisa offline. Udah tuh ya, tidak semudah itu. Ada masuk di mana aku kembali ke zona nyaman lagi. Aduh, enak online nih. Ternyata udah ketemu nih metodenya untuk bisa daring, bisa secara online. Aduh, enak banget nih bikin konten, gak perlu terbang kemana-mana. Tiba-tiba semuanya harus offline dan ada titik di mana aku tuh kayak nggak siap gitu. Nggak siap ninggalin rumah, nggak siap virusnya juga masih belum 100% aman, dan nggak siap juga dengan metode materi yang dulu ternyata secara online tuh beda banget. Model PowerPoint-nya, model aku interaksinya. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih dalam setiap perubahan itu selalu ada zona takut dan zona belajar. Kalau kita dalam fase takut, apa yang membuat kita bisa bertumbuh? Ya kita dengan mencoba. Kalau kata salah satu karyawan aku nih ya, dia bilang kalau nggak dicoba gimana kita bisa tahu. Bener nggak? Jadi pada saat itulah kita jadi punya satu growth mindset juga. Mindset yang membuat kita itu kayak nggak berhenti untuk berusaha. Mindset yang membuat kita itu kayak nggak gampang menyerah. Mindset yang membuat kita dekat sama aspirasi hidup kita. Why we do what we do. Jadi aku yakin pandemi belum usai. Hanya orang-orang yang bisa bertahan dalam ketidakpastian yang mampu bisa menghadapi perubahan.
Kalau kita nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita, ingat, bukan keluar itu artinya kita meninggalkan, tapi kita extend, kita memperluas dengan belajar skill baru, dengan menghadapi ketakutan kita, dengan menemukan mindset baru untuk selalu bertumbuh dan aspirasi itu ada dalam hidup kita. Disitulah kita bisa punya goals baru ke depan, kita bisa merealisasikan aspirasi kita, dan menemukan lagi apa sih dreams kita, apa sih purpose kita, dan value yang kita punya dalam hidup ini. Jadi buat kalian yang 2022 ada perubahan cukup drastis dalam hidupnya, it's okay, gak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kalian sadar kalau kalian dalam zona nyaman, silahkan untuk hadapi zona takut, zona belajar, dan zona bertumbuh. Terima kasih sudah nonton Analisa Channel kali ini. Kalau kamu suka sama konten kita di awal tahun tentang bagaimana keluar dari zona nyaman, langsung aja kamu kasih komen di bawah. Kira-kira apa ya yang bisa kita bahas serunya untuk 2022 supaya kita belajar hal baru lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.